Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 8. Hari ini kita akan memasuki bab kedua, yakni kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, di sini ada kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini, yakni nanti kita akan menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan nanti menyajikan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada bab kali ini, nanti harapannya setelah mempelajari materi kali ini, harapannya peserta didik mampu yang pertama menganalisis makna Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional, mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan Undang-Undang 1945 dalam sistem hukum nasional, mampu menjelaskan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, mampu menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan undang-undang dalam sistem hukum nasional, juga peraturan-peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab. Serta nanti harapannya peserta didik mampu mensimulasikan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yakni kedudukan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga penjelasan. Nah, dari sini dapat anak-anak garis bawahi bahwasanya pembukaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan pokok dasar yang di situ memuat kaidah-kaidah yang fundamental atau pokok yang dapat digunakan sebagai dasar pedoman dalam penyelenggaraan negara. Nah, kalau tadi ada sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum perubahan atau sebelum diamandemen yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Sedangkan setelah diadakan perubahan atau amandemen, sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Kalau kita bandingkan tentu ada perbedaan di poin ketiga, yakni dihilangkannya poin penjelasan. Nah, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini ditegaskan di dalam pasal 2 aturan tambahan yang berbunyi dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Yang kedua, yakni hubungan pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, dengan demikian, pada dasarnya pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Nah, nanti anak-anak bisa membuka kembali teks proklamasi dan kalian bisa mencermati lagi dan menghubungkan secara langsung pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini tuh PPKI memang hanya diwakili beberapa orang saja, tapi perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang pilihan yang ada di PPKI itu mereka adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya mereka menetapkan Undang-Undang Dasar Negara yang dijadikan sebagai dasar negara. Selanjutnya, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Dan yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, ketiga poin ini yang merupakan dasar fundamental atau dasar pokok atau kaidah negara yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yang pertama, pokok-pokok yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, adanya cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara Pancasila. Nah, dari sini dapat anak-anak garis bawahi bahwasanya pokok-pokok kaidah fundamental yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencakup 7 poin ini. Nanti bisa kalian cermati lagi ya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di dalam pembukaan itu terdiri dari 4 alinea yang berbeda. Maka dari itu makna setiap alinea juga berbeda-beda. Mari kita uraikan bersama tentang makna alinea pembukaan undang-undang. Kita masuk ke alinea yang pertama. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya makna dari alinea pertama yakni menggambarkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia
untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan dalam segala bentuk. Untuk alinea yang kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya alinea kedua memiliki makna yang pertama, bahwasanya perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan bahwa Indonesia itu saatnya untuk merdeka. Dan yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk alinea yang ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya di alinea ketiga itu menyatakan bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia yang merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk alinea yang terakhir, yakni alinea yang keempat. Di alinea keempat ini, makna yang tertera di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat, serta adanya dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, di alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini memuat cita-cita bangsa Indonesia, memuat dasar negara Pancasila. Nah, nanti kalian bisa cermati lagi bagaimana bunyi dari paragraf atau alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai yang universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa nilai-nilai tersebut diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di sini ada makna, pokok-pokok makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada pokok-pokoknya ya. Kalau tadi kita jabarkan lebih luas, kalau di sini ada pokok-pokok makna dari alinea pembukaan undang-undang. Bisa anak-anak baca nggih? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, cukup di sini. Apabila anak-anak belum paham dengan materi, anak-anak bisa menanyakannya dengan guru PKN masing-masing, atau anak-anak bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan juga anak-anak bisa saling bertukar informasi dengan teman-teman, saling berdiskusi tentang materi hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.